Halo, selamat datang di podcast Sister. Hari ini aku mau ajak kamu buat mikir sejenak. Pernah nggak sih kamu bayangin ada negara yang selama ratusan tahun menutup diri dari dunia luar, tapi tiba-tiba berubah jadi kekuatan besar yang bahkan bisa mengalahkan negara-negara barat? Yap, hari ini kita bakal bahas perjalanan Jepang dari negara yang dulu seperti tertutup sampai akhirnya jadi kekuatan dunia yang banyak negara lain. Jadi gini, dulu Jepang itu kayak anak super introvert di dunia internasional. Selama lebih dari 200 tahun, mereka memilih buat nutup diri dari total negara lain. Kebijakan ini namanya Sakoku. Kenapa? Karena mereka takut banget sama pengaruh asing, apalagi negara-negara Eropa yang lagi gila menjajah kemana-mana. Jepang gak mau nasibnya jadi kayak negara-negara lain di Asia yang kena jajah. Makanya mereka tutup rapat-rapat pintu pergaulan. Dagang aja cuma sama Belanda dan Cina, dan itu pun terbatas banget. Tapi ya, Jepang terus berubah. Dunia makin maju, sementara Jepang masih gitu-gitu aja. Sampai akhirnya datang tamu nggak diundang dari Amerika nih. Komodo Fred, dia datang bawa kapal perang besar dan bilang, buka pelabuhan kali ini atau siap-siap kena masalah. Bayangin aja, kayak kamu yang lagi nyaman sendiri, tiba-tiba ada orang maksa kamu buat nongkrong bareng. Ya mau gak mau akhirnya Jepang buka diri juga. Meskipun awalnya terpaksa, dari situ mereka mulai sadar, wah jalannya ternyata udah jauh banget ketinggalan dari negara lain. Nah, setelah itu Jepang gak cuma buka diri, tapi langsung tancap gas. Pasar baru waktu itu langsung mulai yang namanya restorasi Meiji. Semua sistem dirombak total. Jepang yang tadinya masih pakai sistem feodal berubah jadi negara modern. Samurai yang dulu jadi simbol kekuatan Jepang berubah jadi tentara modern. Mereka juga mulai bangun industri, bikin jalur kereta api, merombak sistem pendidikan. Pokoknya Jepang berubah besar-besaran. Mereka juga nggak malu belajar dari barat. Jepang kirim banyak orang buat belajar ke Eropa dan Amerika. Terus pas pulang, mereka terapin semua ilmu yang mereka dapetin. Kalau kamu bayangin, Jepang ini kayak siswa yang awalnya pendiam di kelas, tapi tiba-tiba jadi murid paling cerdas dan aktif. Cepat banget belajarnya. Dan dalam waktu singkat, mereka sudah siap bersaing sama negara-negara kuat. Dan di titik itu, Jepang mulai mikir, kalau kita udah kuat, kenapa kita nggak mulai ekspansi juga? Mulailah Jepang melirik wilayah lain. Target pertama mereka Korea. Setelah menang perang lawan Cina, Jepang berhasil kuasai Korea dan Taiwan. Terus mereka menentang Rusia. Dan kamu tahu nggak? Jepang menang lagi. Itu benar-benar bikin dunia kaget. Negara Asia yang dulu dianggap kecil bisa ngalahin kekuatan Eropa. Jepang mulai kelihatan sebagai kekuatan baru dunia. Ekspansi terus berlanjut, dan puncaknya terjadi waktu Perang Dunia II. Jepang masuk ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, di sini nih sejarah Jepang nyambung sama sejarah kita. Belanda yang udah lama menjajah Indonesia akhirnya harus menyerah di Kalijodo. Jepang resmi ambil alih. Awalnya banyak rakyat Indonesia yang berharap Jepang datang dengan propaganda saudara tua yang katanya mau bantu Asia lepas dari penjajahan Barat. Tapi kenyataannya jauh banget dari ekspektasi. Ternyata Jepang justru lebih keras dan menindas. Banyak rakyat yang kecewa. Dan dari situ kesadaran itu muncul. Kemerdekaan itu nggak bisa dikasih, tapi harus diperjuangkan sendiri. Pikir-pikir, perjalanan Jepang ini luar biasa banget. Dari negara yang tertutup selama ratusan tahun, mereka bisa berubah jadi negara modern, kuat, dan bahkan sampai mendominasi kawasan Asia. Tapi, di balik itu semua, ambisi yang terlalu besar juga bisa jadi bumerang. Agresi mereka justru memicu konflik dan penderitaan di banyak tempat. Pelajaran buat kita, perubahan itu bisa menjadi cepat kalau kita mau belajar dan beradaptasi. Tapi kekuatan harus diimbangi dengan tanggung jawab supaya nggak malah nyakitin orang lain. Terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin episode ini sampai habis. Kalau kalian suka bahasan sejarah kayak gini, jangan lupa follow podcast ini dan nantikan cerita-cerita seru lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.